Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jamsil dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan teori konseling. Teori konseling yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Mungkin teman-teman sekalian tahu, teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan dari keluarga di Wina yang memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ayahnya seperti orang lain di waktu itu sangat keras. Latar belakang keluarga Freud menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Konsep utama dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu dorongan seksual dan agresif. Pandangan Freud tentang dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Dan juga Sigmund Freud membagi menjadi 3 konsep utama pada pandangan Freud. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id itu tidak pernah menjadi dewasa dan tetap menjadi sisi nakal dari kepribadian. Dan ego sebagai tempat intelijensia dan rasionalitas akan mengendalikan dan mengontrol impuls buta dari id. Sedangkan superego mewakili yang ideal dan bukan yang sesungguhnya dan berfungsi untuk mewujudkan kesempurnaan bukan kenikmatan. Yang ketiga yaitu teknik pendekatan psikoanalisis. Teknik pendekatan psikoanalisis yang pertama mempertahankan kerangka analisis, yang kedua asosiasi bebas, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis transferensi, yang kelima analisis resistansi, dan yang terakhir interpretasi. Teknik-teknik di atas diterapkan untuk orang yang terkena gangguan kecemasan, depresi, masalah dalam hubungan interpersonal, agresivitas seksual, gangguan makan, dan masalah seksual. Yang kedua yaitu teori Adlerian. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari pada tahun 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah pengusaha. Waktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, dia nyaris mati akibat pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada tahun 1895. Hakikat manusia menurut Adler adalah pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Adler adalah tokoh pendekatan holistik, sosial, orientasi tujuan, sistematik, dan humanistik. Terdapat beberapa prinsip dalam teori individual Adler yang pertama yaitu prinsip rasa rendah diri, yang kedua prinsip superior, yang ketiga prinsip gaya hidup, yang keempat prinsip diri kreatif, yang kelima prinsip tujuan semu, dan yang terakhir prinsip minat sosial. Teknik dan tujuan teori pendekatan Adler. Teknik pada teori pendekatan Adler yang pertama membangun hubungan, yang kedua eksplorasi dan analisis, yang ketiga mendorong pengertian dan pemahaman diri, dan yang terakhir membantu reorientasi dan perubahan. Tujuan dari teori pendekatan Adlerian yaitu yang pertama mengubah gaya hidup yang salah, yang kedua mengurangi keadaan inferior bagi konseling, yang ketiga meningkatkan minat sosial konseling, dan yang terakhir mengonfrontir mekanisme superioritas pada konseling. Yaitu teori eksistensial. Teori eksistensial dikembangkan oleh Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905, meninggal pada tanggal 2 September 1997 pada umur 92 tahun. Frankl adalah seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat.
Frank adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Frank adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial. Pendekatan eksistensial humanistik memusatkan perhatian pada asumsi-asumsi filosofis yang melandasi terapi. Pendekatan eksistensi humanistik menyajikan suatu landasan filosofis bagi orang-orang dalam hubungan dengan sesamanya yang menjadi ciri khas, kebutuhan yang unik, dan menjadi tujuan konselinya, dan yang melalui implikasi-implikasi bagi usaha membantu individu dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia. Yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia pada pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensi kita tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Manusia adalah keadaan transisi konstan, muncul, terlibat, dan jadi. Menjadi orang mengimplikasikan bahwa kita menemukan dan membuat pemahaman terhadap eksistensi kita. Di dalam hakikat manusia pada pandangan eksistensi, terdapat dimensi dasar dari kondisi manusia. Dimensi dasar dari kondisi manusia itu meliputi yang pertama kapasitas untuk menyadari diri sendiri, yang kedua kebebasan dan pertanggungjawaban, yang ketiga menciptakan identitas seseorang dan membangun hubungan bermakna dengan orang lain, yang keempat mencari makna, tujuan, dan nilai, yang kelima kekecewaan sebagai sebuah kondisi kehidupan, dan yang terakhir yaitu kesadaran terhadap kematian dan tidak jadi. Di dalam pendekatan eksistensial terdapat teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh konselor. Yang pertama, paradoxical intention, yang kedua teknik the reflection, dan yang ketiga medical ministry atau bimbingan rohani, yang keempat modification of attitude, yang kelima appealing technique, yang keenam Socratic dialog, dan yang terakhir family logotherapy. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.